Coba perhatikan bosku, dengan menggunakan trik paling mudah ini, dari modal minim saja, saya bisa profit jutaan rupiah. Wow, dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan trik paling simple. Namun sebelumnya, saya akan melakukan withdraw terlebih dahulu. Ini withdraw pertama saya 1 juta, kita lanjut untuk withdraw kedua 500.000, dan sisanya 20.000 akan kita mainkan kembali. Untuk itu, mari kita konsentrasi, karena pembahasan ini sangat menarik sekali ya bosku. Namun sebelumnya kita lihat. A few moments later. 1 juta masuk di jam 11.48 dan 485.000 ini agak telat ya, masuk di jam 12.35. Oke, kita lanjut ke pembahasan trik simpelnya. Oke bosku, kita langsung saja membahas bagaimana trik simpelnya. Alasan saya membuat trik ini, karena dari sekian trik yang saya buat, banyak sekali dari sahabat kita yang masih belum paham dengan caranya. Padahal trik kemarin yang saya buat juga, itu merupakan trik andalan saya yang sering digunakan dalam setiap permainan interesting mall. It's okay. Saya tahu setiap pemahaman personal masing-masing orang itu kan berbeda-beda, namun semua itu terlepas dari pengalaman masing-masing. Beruntung sekali yang melihat video ini, karena dalam pembahasan ini saya akan membahas secara detail bagaimana trik simple ini saya gunakan dalam setiap permainan. Mudah-mudahan dengan adanya trik ini, bosku bisa paham dan bisa profit maksimal di interesting mall. Trik simple ini saya namakan yaitu trik mengikuti atau trik sebaliknya. Dan untuk membaca triknya, kita hanya fokus di bagian kanan saja. Yang ini ya bosku. Dan untuk cara bacanya sangat simpel sekali. Kita hanya ikuti bagian kanan untuk mengetahui jawabannya. Menurut saya dari sekian trik yang saya buat, ini merupakan trik paling simple dan sangat worth it banget. Makanya saya membahasnya sekarang secara detail. Untuk membacanya, kita fokus pada event nomor kedua dari atas di bagian kanan. Karena titik ini merupakan kunci dari triknya, sehingga kita bisa membaca alur bagian bosku. Namun bosku juga harus tahu dulu yang terjadi sekarang. Ya betul, yang terjadi sekarang itu adalah ODD. Jadi jawaban yang terjadi yaitu ada di bagian kiri. Tepatnya ODD paling atas bosku yang ini. Jadi nanti jawaban yang akan keluar ada di sini bosku. Jadi untuk mengetahui jawaban yang di atas ini, kita akan nyontek atau kita akan mengikuti titik di bagian kanan ini. Coba perhatikan, di titik bagian kanan ini yang terjadi adalah event dan yang keluar adalah ODD. Berarti bosku bisa menyimpulkan ini alurnya lagi pembalikan. Kalau misalkan di titik ini adalah ODD dan yang keluar adalah ODD, berarti ini lagi alur mengikuti. Nah, pertanyaannya bang, bagaimana kita mengetahui alur ini pembalikan atau mengikuti? Caranya sangat mudah, sering banget saya membuat videonya. Namun di sini saya akan jelaskan lebih detail lagi bosku. Setelah kita membahas di bagian kanan, titik kunci rahasianya dan di bagian kiri adalah yang keluarnya. Lalu bosku memutuskan untuk bermain, contohnya. Berarti bosku harus fokus ke titik di bagian kanan yang paling atas ini. Ya betul, event. Kita harus mengetahui apakah event ini akan menjadi ODD atau menjadi event di bagian kiri ini. Makanya saya jelaskan rahasianya itu ada di titik 2. Oke? Kita lihat, di titik 2 ini event ke ODD, bosku. Nah, pertanyaannya, apakah event yang di atas ini akan menjadi ODD? Nah, ini yang jadi persoalannya. Banyak sekali dari sahabat kita yang belajar trik bagian kanan, namun sampai di sini pemahamannya. Padahal ada satu langkah lagi untuk mereka bisa memahami bagian yang akan keluar. Jadi untuk memahami trik ini, kita harus tahu trennya. Dan untuk membaca trennya, seperti biasa kita baca dari bawah bosku. Supaya apa? Ya betul, supaya kita tahu tren itu lagi mengikuti atau sebaliknya. Kalau kita sudah tahu, saya akan berikan trik hitungannya bosku. Contohnya, mengikutinya berapa kali, atau sebaliknya itu berapa kali, kayak gitu. Di sini saya akan bongkar semuanya untuk kalian semuanya, sahabat terbaik saya. Mohon maaf sebelumnya, ini saya jelaskannya pelan-pelan. Tujuannya supaya bosku paham, supaya bosku mengerti, supaya bosku profit loh. Karena saya berharap semuanya bisa menghasilkan banyak uang di interesting mall bosku. Untuk itu mari fokus dan konsentrasi dengan setiap pembahasan saya ini supaya bosku paham ya. Oke, kita lanjutkan lagi bosku. Mungkin sampai di sini pembahasannya banyak yang bertanya, bang, alur mengikuti itu bagaimana? Dan alur pembalikan itu bagaimana? Mungkin yang baru pasti belum paham ya tentang pembahasan ini. Oke, maksud dari alur mengikuti ini, tadi kita fokuskan ke titik nomor 2 di bagian kanan. Di titik ini adalah event dan yang keluar adalah ODD. Nah, ini namanya alur sebaliknya. Karena tidak sama ya. Kita turunkan ke bawah, ada ODD.
Terus yang terjadi adalah event. Berarti ini sebaliknya juga. Kita turunkan lagi. Ada event. Yang keluar adalah ODD. Berarti ini masih sebaliknya. Kita turunkan lagi. Di bawah ada ODD. Dan yang terjadi adalah event. Berarti ini alur sebaliknya. Kita turunkan lagi. Di bawah ada event. Dan yang terjadi adalah event. Nah, ini merupakan alur mengikuti. Dan kita simpulkan di sini, alur mengikutinya ada 1. Dan yang di atas semuanya, yang 4 ini, sebaliknya bosku. Berarti yang 1 ini alurnya sama, yang 4 ini sebaliknya. Pertanyaannya, apakah yang event ini bakal mengikuti sebaliknya, atau bakalan sama? Nah, di sini saya akan berikan hitungannya bosku. Namun biasanya saya itu selalu ngikutin. Kalau misalkan alurnya lagi mengikuti ya, saya ikutin aja. Kalau misalkan alurnya lagi sebaliknya ya, saya ikutin aja kayak gitu. Namun ada hitungannya. Di hitungan keberapakah saya harus mengikuti? Seperti contoh di atas ini sudah pembalikan 4 kali. Bang, apakah kelima kalinya bakal pembalikan dan event ini bakal jadi ODD lagi? Nah, untuk hitungannya, biasanya untuk pembalikan itu biasanya 2 kali ya. Kalau sudah lebih dari 2 kali, itu bakal ngikutin terus sampai 6 kali ya. Persamaan juga sama 2 kali. Kalau misalkan sudah mengikuti 2 kali, nah kita stop dulu bosku. Kita lihat yang ketiga kalinya ini ngikutin nggak. Kalau misalkan ngikutin ya kita ikutin terus. Jadi perhitungannya 2 kali ya. Yang paling enak tuh seperti ini bosku. Contohnya ini sudah mengikuti 4 kali. Saya yakin ini bakal terus ngikutin. Dan biasanya ini sampai 6 kali. Setelah itu pindah. Dan perlu diwaspadai bagan seperti ini. Ya, jadi semacam zigzag ya. Contohnya seperti ini. Sekarang event ke ODD, terus event ke event. Event ke ODD lagi, event ke event. Biasanya banyak yang kayak gitu. Kita ikutin aja loh bosku. Saya sering berhasil di bagian kanan ini. Misalkan trennya lagi mengikuti ya saya ikutin. Misalnya trennya lagi pembalikan ya saya ikutin sebaliknya. Dan di sini juga kalau kita gabungkan dengan kompensasi, palingan cuma lo 1 atau 2 kali loh memakai trik bagian kanan ini loh bosku. Yang terpenting kita menggunakan kompensasi. Contohnya seperti ini. Yang terjadi sekarang itu adalah event yang ini. Berarti kita fokus ke nomor 2 dari atas ya, berarti ke ODD. Di sini baru 1 kali pembalikannya. Berarti kita ikutin aja dulu. Misalnya contohnya promosi 10.000. Berarti ini kan lagi pembalikan ya, ODD ke event. Nah, yang event ini pasti ke ODD. Kita promosi ODD 10.000 dan ternyata contohnya berhasil bosku, yang keluar adalah ODD. Ini baru 2 kali nih mengikutinya. Berarti kita lihat yang ODD ini. Apakah bakal jadi event? Ini kan lagi sebaliknya di bawah ya. Ya, kita ikutin aja. Misalnya promosi 20.000. Dan ternyata hasilnya adalah event. Kita berhasil lagi ya. Kalau sudah 3 kali, kita ikutin aja loh bosku, naikin aja. Kalau misalkan sudah 3 kali promosinya, misalnya kita pilih ODD nih di sini, karena event ini akan jadi ODD. Sebaliknya ya, kita misalnya promosi 50.000 nih, dan ternyata kita lihat berhasil juga nih ODD kayak gitu. Soalnya ini kan lagi alur pembalikan. Kalau misalkan di nominal 50.000 nih, contohnya sudah berhasil, kita turunkan lagi dari modal 10.000 atau 5.000. Jadi untuk cara kompensasinya seperti itu. Intinya kalau misalkan sudah lebih dari 2 kali, contohnya udah 3 kali pembalikan, ini bakal terus ngikutin loh ya. Hanya saja kata saya juga hindari itu yang zigzag. Kalau misalkan lagi ngikutin ya kita ikutin. Kalau misalkan lagi sebaliknya ya kita ikutin sebaliknya kayak gitu. Intinya kita harus ngikutin ketika baganya misalnya lagi ngikutin seperti ini. Jangan yang lagi bolak-balik ya, akan tetapi yang lagi ngikutin seperti ini. Misalnya di sini lagi pembalikannya, kita ikuti pembalikan. Soalnya ini sudah 4 kali pembalikan, berarti trennya lagi pembalikan. Oke, paham kan sampai di sini bosku? Oke, supaya bosku lebih paham, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membaca baganya. Jadi untuk membaca triknya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita fokus ke bagian kanan. Kita lihat di bagian kanan, titik nomor 2 dari atas, berarti ODD. Dan ODD ini, hasilnya adalah event ya, yang terjadi. Berarti ini trennya lagi sebaliknya. Coba kita lihat ke bawahnya, ya. Ini ODD ke event lagi. Nah, berarti ini juga sebaliknya. Yang di bawahnya event ke event. Nah, ini mengikuti 1. Berarti ini baru 2 kali sebaliknya ya. Seperti yang saya jelaskan dalam isi pembahasannya, ketika ada 2 misalnya ini sebaliknya ya, berarti yang ketiga kalinya ini bosku harus skip. Karena di sini ada kemungkinan bakal sebaliknya 3 kali atau pindah ya, jadi mengikuti bosku.
Jadi kalau 2 kali begini, bosku mending skip aja. Contohnya ya kalau misalkan pembalikannya ini baru 1 kali nih. Nah, baru kita ikutin terlebih dahulu ya. Terus kalau misalkan pembalikannya sudah 3 kali, baru kita ikutin. Apalagi kalau sudah 6 kali kayak gitu. Enak banget tuh. Nah, di sini berhubung baru 2 kali, harusnya kita skip terlebih dahulu ya. Namun di sini saya sangat yakin banget karena di bawah juga ini pembalikannya hanya 2 kali. Terus pindah ya, langsung mengikuti. Berarti ini bakal sama loh seharusnya. Jadi yang ODD ini bakal jadi ODD lagi. Ya, jadi sama gitu bosku. Coba perhatikan. Ini bakal pindah loh bosku, karena kita lihat di bagian atas. Dan kalau misalkan kita memakai trik pencerminan, ini bagannya lagi enak banget ya. Tidak ada yang lebih dari 4 kali ODD-nya atau eventnya. Ini pasti pindah loh. Seperti itu, namun di sini saya tidak akan promosi ya. Coba kita refresh saja. Dan kita lihat ini pasti hasilnya adalah ODD ya. Tuh kan bener 43. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan baru 2 kali, skip dulu aja. Kecuali sudah yakin kayak gitu ya. Nah, kan bener di sini pembalikannya cuma 2 kali dan ODD ini ke ODD. Jadi untuk trennya saat ini, yang ODD ini pembalikan ya, 2 kali bosku. Nah, di atasnya pindah jadi mengikuti. Berarti 1 kali sama seperti yang di bawah tadi. Nah, pertanyaannya, ini kan mengikutinya baru 1 kali. Nah, menurut saya tadi ya, kalau misalkan baru 1 kali ya kita ikutin saja. Kalau misalkan baru 3 kali kita ikutin saja. Seperti itu. Jadi di sini baru 1 kali ODD ke ODD ya, berarti ini sama, berarti event juga bakal ke event lagi. Karena ini lagi mengikuti trennya ya, kita ikutin aja. Di sini saya akan promosi ya. Karena kalau misalkan samanya baru 1 kali, ya saya ikutin aja dulu kayak gitu. Oke, kita lihat lagi ya, karena mengikuti ODD ke ODD dan event ini pasti ke event lagi bosku. Oke, berhubung di sini saldo saya ada 6.000, kita coba untuk promosi Rp5.000 di event ya. Kita lihat bosku, ini saya yakin yang keluar bakalan event ya. Kita promosi di event. Jadi untuk patokannya seperti itu ya. Kalau misalkan mengikutinya baru 1 kali atau pembalikannya baru 1 kali ya kita ikutin aja dulu. Kalau sudah 2 kali kita skip itu bosku. Kita coba refresh. Tuh kan bener hasilnya event ya, angka 4. Berarti prediksi kita bener loh. Biasanya emang kebiasaan alur bagan itu seperti itu. Oke, kita berhasil ya promosi 5.000. Oke, ini promosi pertama ya. Jadi di Interesting Mall itu tidak perlu loh saldo banyak. Asalkan kita akurat dalam memprediksinya, saldo berapapun pasti berkembang loh bosku. Oke, kita lihat sekarang yang terjadi ya di sini. Alur bagan mengikutinya sudah 2 kali. Dan apakah yang event ini bakal masih mengikuti? Kalau menurut saya ini bakal 2 kali ya, seperti pembalikan di bawah. Untuk bosku yang ingin bermain di tren seperti ini, ada 2 cara ya. Yang pertama itu bosku skip terlebih dahulu karena baru 2 kali ya, ini mengikutinya. Yang ketiga kalinya kan kita belum tahu, namun saya yakin ini yang terjadi bakalan sebaliknya. Dan kita perhatikan, event ini bakal menjadi ODD. Karena trennya lagi seperti itu ya, sudah 2 kali langsung pindah lagi ya, seperti itu. Oke, di sini saya akan coba untuk promosi 10.000 ya, karena saya sangat yakin banget. Tren di bawah juga gitu ya, sudah 2 kali mengikuti atau sebaliknya langsung pindah lagi kayak gitu. Nah, di sini saya akan coba untuk promosi 10.000 ya. Di sini saya akan pilih ya ODD gitu bosku ya, karena ini bakalan sebaliknya. Oke, kita lihat ya. Coba kita perhatikan lagi ke bagannya ya. Nah, di sini bosku bisa perhatikannya yang di bawah juga, lihat ya. Ini ODD ke event 2 kali ya. Ini pembalikannya langsung pindah ke ODD cuman 2 kali ya. Saya merujuk dari bawah saja, makanya saya promosi tadi 10.000 bosku. Oke, kita lihat aja ya. Saya yakin ini yang keluar pasti bakal ODD ya. Tuh kan bener. Sebenarnya sih bagannya ini sulit banget ya, karena saya itu lebih suka kalau misalkan mengikutinya itu banyak gitu, pembalikannya juga banyak kayak gitu ya. Tuh kan, hanya dari modal 5.000 saja ini bisa terus berkembang loh. Asalkan bosku ini bener-bener prediksinya secara tepat gitu. Pasti modal berapapun, modal minim juga pasti terus berkembang loh bosku. Jadi intinya supaya bosku bisa tahu trik ini, fokus ke pembahasan saya di awal. Karena di sini saya sudah jelaskan secara detail ya. Oke bosku, mudah-mudahan ya dengan adanya trik ini bosku bisa profit maksimal. Dan nanti saya akan membuat video selanjutnya. Saya akan coba bermain dari modal 200.000, kita lihat akan jadi berapa gitu dengan menggunakan trik ini bosku. Intinya gini ya, bermain di Interesting Mall itu kita harus benar-benar tenang, harus bisa skip ketika kita ragu bosku. Kita juga harus bisa hindari bermain tiap menit ya bosku. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan saya tentang trik simple ini. Semoga keberkahan, kebaikan, dan kebahagiaan melekat dengan kehidupan kalian semuanya. Salam pejuang, dolar.